Halo teman-teman, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Christian Benuka Valera, saya dari Politeknik GKPR. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai wajib pajak orang pribadi. Oke, yang pertama pada saat pendaftaran NPWP kita bisa lakukan di Cortex. Kita bisa langsung pilih di bagian perorangan. Lalu setelah kita pilih di bagian perorangan, kita akan masuk ke bagian ini. Nah, kita akan masuk ke sisi kiri jika memiliki NIK dan di sisi kanan kita akan masuk ke bagian yang tidak memiliki NIK. Nah, setelah itu kita bisa mendaftarkan NIK kita. Nah, untuk yang sisi kanan tuh biasanya untuk istri-istri yang tidak memiliki NIK dan dia membutuhkan Cortex untuk menjalankan kewajibannya dalam dunia perpajakan yang terpisah dengan suami, namun membutuhkan akses Cortex untuk menandatangani faktur, dipotong, dipungut, ataupun SPT yang berkaitan dengan jabatannya. Lalu kita harus isi-isi data untuk ini dan detail kontak untuk mendapatkan kode OTP dari Dirjen Pajak. Setelah itu kita di bagian ini bersifat opsional ya, jadi bisa kita lewati langsung saja tekan tombol next dan kita isi data-data ini semua. Setelah kita selesai isi data ini semua, lalu kita akan masuk ke bagian ini. Kita isi detail alamat kita, mulai dari alamat perusahaan, alamat pribadi, hingga alamat lain-lainnya. Dan alamat ini harus diverifikasi dengan Dukcapil dengan mengeklik verify. Nah, jika sudah berhasil maka akan muncul kuning-kuning seperti ini teman-teman. Lalu kita nanti akan periksa di email dan kita akan menerima NPWP milik kita. Nah, setelah itu untuk perubahan data NPWP teman-teman, kita langsung masuk aja ke Cortex dan kita masuk ke portal saya. Di situ ada nama perubahan data. Lalu kita tinggal rubah sesuai dengan yang kita inginkan. Identitas, alamat, ataupun data objek PWP, P5L, ataupun perubahan pemungutan dan lain-lainnya. Nah, ini untuk perubahan data wajib pajak, kita bisa isikan ini. Lalu dokumen-dokumen yang perlu nih, ada KTP, NPWP, surat pernyataan perubahan, akta kelahiran, akta nikah, akta cerai, kartu keluarga, surat kuasa, dan dokumen pendukung-pendukung lainnya teman-teman. Nah, untuk perubahan data wajib pajak yang tentang alamat ya, kita harus mengisikan semua datanya tentang alamat-alamat kita secara benar. Ya, alamat yang baru dong ya, tapi jangan lupa juga alamat yang lama. Nah, dokumen yang perlu disiapkan nih, yaitu tagihan listrik, rekening bank, surat keterangan domisili, kartu tanda penduduk, dan surat pernyataan perubahan alamat. Lalu untuk perubahan data wajib pajak yang data objek pajak PBB P5L, ini kita bisa isi di sini nih, teman-teman. Nah, nanti beberapa dokumen yang umumnya perlu disiapkan antara lain dokumen bukti kepemilikan tanah atau bangunan seperti sertifikat tanah ataupun akta jual beli atau perjanjian jual beli tanah. Lalu dokumen pembayaran PBB terakhir jika ada ya. Dan peta atau dokumen pembuktian lokasi. Lalu ada surat pernyataan atau surat permohonan perubahan data PBB teman-teman. Nah, nanti setelah itu juga ada perubahan data WP pemungut PPN PMSE dengan cap Dirjen. Nih contohnya seperti ini. Nah, dokumen yang harus disiapkan itu ada dokumen pendaftaran atau izin usaha pemungutan PPN PMSE. Lalu bukti identitas pemungut seperti NPWP, KTP. Lalu bukti kepemilikan atau izin operasional perusahaan seperti akta, SIUP, TDP, dan surat pernyataan atau permohonan pemungutan PPN PMSE serta bukti pembayaran atau pelaporan PPN PMSE. Nah, penerimaan surat permohonan peminjaman nih teman-teman. Itu tuh ada pemeriksaan menyampaikan surat resmi berisi daftar dokumen yang diminta. Wajib pajak wajib menyiapkan nih dokumen paling lambat 1 bulan sejak surat diterima. Lalu untuk penyerahan dokumen, wajib pajak menyerahkan dokumen sesuai daftar permintaan, buku, catatan, laporan keuangan, faktur, SPT, dokumen elektronik, dan masih banyak lainnya. Penyerahan ini dilakukan secara langsung kepada pemeriksa di tempat yang ditentukan ya.
Nah, lalu untuk tanda terima dokumen yang dipinjamkan, memeriksa membuat tanda terima peminjaman dokumen berisi identitas wajib pajak, daftar dokumen yang dipinjam, tanggal penyerahan, tanda tangan kedua belah pihak. Nah, untuk penerimaan kembali dokumennya, setelah dokumen selesai digunakan, pemeriksa mengembalikan kepada wajib pajak. Dokumen yang dikembalikan harus sesuai dengan daftar peminjaman. Nah, tanda terima penyerahan kembali dokumen itu juga ada, teman-teman. Pemeriksa membuat tanda terima pengembalian dokumen yang memuat identitas wajib pajak dan pemeriksa, daftar dokumen yang dikembalikan, kondisi dokumen saat pengembalian, dan tanda tangan kedua belah pihak. Nah, ini contoh surat permohonan perminjamannya, teman-teman. Nah, lampiran ini Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang pemeriksaan pajak. Lalu, proses administrasi pajak, yaitu berlandaskan hukum, Undang-Undang Ketentuan Umum, dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang KUP. Peraturan Menteri Keuangan terkait pendaftaran perubahan dan penghapusan NPWP. Peraturan DJP mengenai tata cara administrasi NPWP. Nah, tanda bukti sebagai wajib pajak adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP yang diterbitkan oleh DJP. Selain kartu atau nomor NPWP, wajib pajak juga akan menerima surat keterangan terdaftar atau SKT sebagai bukti resmi bahwa seseorang atau badan telah terdaftar di sistem administrasi perpajakan. Nah, permohonan perubahan NPWP ada alasannya nih, yaitu perubahan identitas, alamat, status usaha, atau data lainnya. Lalu dokumennya disesuaikan dengan apa yang mau dirubah ya, teman-teman. Nah, prosesnya nanti pengajuan permohonan ke KPP atau DJP secara online. Lalu verifikasi data oleh petugas dan penerbitan SKT baru. Nah, penghapusan NPWP untuk orang pribadi nih, alasannya tuh seperti wajib pajak yang meninggal dunia, tidak lagi berpenghasilan atau pensiun nih. Dokumennya itu tuh harus ada surat keterangan kematian ataupun surat keterangan dari instansi terkait tentang pensiun. Nah, prosesnya nanti kita mengajukan permohonan ke KPP. Lalu pemeriksaan kelengkapan dokumen dan penerbitan surat keterangan penghapusan NPWP. Nah, penghapusan NPWP badan usaha nih, teman-teman. Alasannya dibubarkan tidak lagi beroperasi. Nah, dokumennya itu ada akta pembubaran, surat keterangan dari instansi terkait. Ya, seperti itu, teman-teman. Lalu prosesnya itu permohonan ke KPP, verifikasi data dan dokumen, serta penerbitan SK dan penghapusan NPWP, teman-teman. Nah, pencabutan NPWP oleh DJP dilakukan tanpa permohonan WP. Alasan WP tidak memenuhi subjektif atau objektif, teman-teman. Prosesnya pemeriksaan oleh DJP, lalu penetapan pencabutan NPWP, dan pemberitahuan resmi dari DJP kepada WP, teman-teman. Nah, lalu kita masuk ke pengajuan permohonan angsuran. Pengajuan permohonan angsuran ini sendiri biasanya itu tuh dilakukan ketika wajib pajak mengalami kesulitan untuk melunasi pajak terutang secara sekaligus, teman-teman, sehingga mengajukan permohonan dengan cara angsuran kepada DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini diperbolehkan karena ada dasar hukumnya, yaitu pada Pasal 9 ayat 4C Undang-Undang KUP tentang wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembayaran dengan secara angsuran. Syarat-syaratnya nih, teman-teman. WP mengajukan surat permohonan tertulis kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar. Nah, permohonan harus melampirkan alasan permohonan, misal kesulitan, tentang utang atau apapun itu, lalu data keuangan, jumlah dan jangka waktu angsuran yang diajukan, surat pernyataan kesanggupan melunasi, teman-teman. Lalu disampaikan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak. Nah, terus untuk ada lagi nih, selain angsuran kita juga bisa penundaan pembayaran pajak, teman-teman. Nah, wajib pajak ini bisa mengajukan penundaan, teman-teman, dengan kondisi-kondisi tertentu ya, dengan dasar hukum pasal 9 ayat 4B Undang-Undang KUP tentang memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak. Lalu PMK nomor 242 PMK 03 tahun 2014 dan PMK 18 PMK 03 tahun 2021 tentang mengatur tata cara pembayaran dan penyetoran termasuk penundaan, teman-teman. Lalu pengajuan permohonan penundaan nih ada syarat-syaratnya. Syaratnya disampaikan dalam bentuk surat permohonan tertulis kepada Kepala KPP tempat terdaftar. Alasannya itu tuh harus jelas tentang apa keuangan atau mungkin ada kendala-kendala sesuatu. Lalu ada data pendukung juga tentang laporan keuangan, raca arus kas, dan surat pernyataan kesanggupan melunasi setelah masa penundaan. Rencana waktu pembayaran pun juga kita harus lampirkan, teman-teman. Nah, wajib pajak diajukan
sebelum jatuh tempo pembayaran pajak. Lalu, pengajuan permohonan pengurangan keringanan, pembatalan, atau penghapusan sanksi administrasi. Wajib pajak sendiri dapat mengajukan permohonan ini bila merasa sanksi administrasi seperti denda, bunga, atau kenaikan yang dikenakan kepadanya tidak sesuai karena kondisi tertentu atau tidak mampu membayar, teman-teman. Hal ini ada pada dasar hukum yaitu pasal 36 ayat 1 Undang-Undang KUP. Direktorat Jenderal Pajak berwenang: 1. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. 2. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan wajib pajak yang tidak benar. 3. Mengurangkan ketetapan wajib pajak dalam hal WP mengalami keadaan tertentu. Dan ada lagi juga dari PMK nomor 242, PMK 03 2014, dan PMK 1803 tahun 2021. Lalu jenis-jenis permohonannya itu seperti pengurangan sanksi administrasi, jika jumlahnya dinilai terlalu besar ya teman-teman. Lalu keringanan sanksi administrasi, bila keberatan atau terlalu besar untuk sanksinya dan tidak ada kemampuan untuk finansialnya. Pembatalan sanksi administrasi jika tidak seharusnya dikenakan, misal akibat salah tulis ataupun salah hitung. Penghapusan sanksi administrasi bila sanksi timbul karena kekhilafan WP atau bukan karena kesalahan WP. Nah, syarat-syaratnya itu surat permohonan tertulis ditujukan kepada KPP tempat WP terdaftar. Lalu harus memuat tentang identitas, jenis permohonan, alasan jelas dan mendukung, serta bukti dan dokumen yang mendukung. Lalu permohonan ini hanya bisa diajukan satu kali untuk satu SKP atau STP. Nah, untuk wajib pajak yang sudah meninggal dunia nih teman-teman, dalam administrasi perpajakan, status wajib pajak atau WP yang meninggal diatur khusus karena hak dan kewajiban yang perlu diselesaikan. Ketentuan umumnya, wajib pajak orang pribadi yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, statusnya dihapus sebagai wajib pajak sejak tanggal meninggal dunia. Namun untuk yang meninggal dunia dan meninggalkan warisan, warisan tersebut menjadi subjek pajak pengganti, sering disebut warisan belum terbagi, atau NPWP almarhum tetap digunakan sebagai warisan terbagi sampai warisan terbagi. Lalu ahli waris dan pelaksana wasiat atau pengurus warisan yang melanjutkan kewajiban perpajakan. Nah, dasar hukumnya nih teman-teman ada di pasal 2 ayat 4 Undang-Undang KUP tentang warisan yang belum terbagi secara satu kesatuan menggantikan yang berhak merupakan subjek pajak. Lalu pasal 3 ayat 2 Undang-Undang KUP, kewajiban perpajakan atas warisan dilaksanakan oleh ahli waris, pelaksana wasiat, pengurus tahta peninggalan. Lalu PMK nomor 147, PMK 03 2017 tata cara penghapusan NPWP. Nah, untuk prosedur administrasinya, penghapusan karena meninggal dunia atau tidak ada warisan, penghapusan NPWP-nya teman-teman. Lalu ahli waris dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan ke KPP dengan melampirkan fotokopi surat kematian, KTP ahli waris ya teman-teman, kartu keluarga, lalu surat keterangan ahli waris. Nah, jika ada warisan NPWP almarhum masih berlaku untuk mengurus pajak warisan. Nah, terus ahli waris atau pelaksana wasiat bertindak sebagai pengurus setelah warisan terbagi. NPWP almarhum baru bisa dihapus. Nah, ini untuk definisi dan tujuan pengungkapan kesalahan tentang SPT teman-teman. Pengungkapan ketidakbenaran SPT ini adalah kesempatan yang diberikan kepada wajib pajak untuk mengakui kesalahan atau kekurangan dalam pengisian surat pemberitahuan yang telah diajukan sebelumnya, baik bagi mereka yang sudah tahu atau belum mereka melakukan pembetulan SPT. Tujuannya untuk memberikan kemudahan dan insentif kepada wajib pajak yang ingin secara sukarela memperbaiki kesalahan mereka, serta meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Nah, perbedaan pengungkapan kesalahan sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan secara sederhananya ya, dilakukan pemeriksaan maka wajib pajak tidak dapat melakukan pembetulan SPT tahunan. Di sisi lain, wajib pajak dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sepanjang DJP belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP. Lalu dokumen persyaratannya, wajib pajak harus menyiapkan pengungkapan ketidakbenaran secara tertulis dan menandatanganinya. Lalu wajib pajak melampirkan perhitungan kekurangan pembayaran pajak terutang. Lalu ada SSP atau sarana administrasi yang dipersamakan dengan SSP sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang. SSP atau sarana administrasi lainnya yang dipersamakan dengan SSP sebagai bukti pelunasan sanksi administrasi berupa denda. Nah, simulasi pengisian formulir atau surat pernyataan pengungkapan nih teman-teman, bisa dipilih menu pemberitahuan lalu klik bagian ketidakbenaran, kemudian klik buat pengungkapan kesalahan.
Lalu cari kasus terkait dengan mengeklik tombol pencarian pengungkapan atau icon loop. Lalu cari nomor kasus pemeriksaan teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa mengikuti cara ini dengan buat pengungkapan, klik icon mata untuk melihat formulir, lalu dengan data pada formulir akan terisi secara otomatis. Wajib pajak hanya perlu memilih penanggung jawab wajib pajak dan tanda terima SPT. Lalu kemudian ada surat pemberitahuan pemeriksaan. Kemudian ke bawah lagi untuk melihat isi nilai kurang bayar menurut wajib pajak yang diungkapkan. Sistem akan otomatis menghitung dendanya nanti. Kemudian unggah dokumen lampiran. Lalu disubmit. Pembayaran dapat melakukan kode billing atau deposit pajak. Jika menggunakan deposit, masukkan signer ID dan password, lalu klik confirm sign. Jika pembayaran berhasil, pengungkapan ketidakbenaran akan tampil di submenu telah diajukan. Nah, berikut contoh salah satu penerimaan elektronik untuk pengungkapan ketidakbenaran yang disubmit. Kapan dan dalam kondisi apa wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT? Sebelum DJP melakukan pemeriksaan, DJP menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan. Kalau perbedaannya ke pembetulan sebelum dan setelah dilakukan pemeriksaan, pembetulan itu ciri-cirinya dilakukan atas inisiatif wajib pajak sendiri, hanya dilakukan sebelum DJP mengeluarkan surat pemberitahuan pemeriksaan, surat perintah pemeriksaan, dan pemeriksaan bukti permulaan. Nah, pembetulan SPT setelah diperiksa nih teman-teman, itu dimulai dari surat dilakukan wajib pajak menerima surat pemberitahuan pemeriksaan atau SP2 atau dalam proses pemeriksaan yang sedang berjalan. Lalu dokumen yang harus dipersiapkan adalah SPT pembetulan, surat pengantar, bukti pelunasan, dokumen pendukung, seperti bukti potong, faktur pajak, surat kuasa jika diwakilkan ya, laporan keuangan, dan buku besar dokumen terkait tentang transaksi-transaksi teman-teman. Lalu simulasi pengisian SPT ini teman-teman, login ke DJP, pilih menu lapor, e-filing buat SPT, isi data pribadi, isi penghasilan itu dalam negeri, perhitungan pajak penghasilan, masukkan SSP atau ID billing, dan kirimkan SPT pembetulannya teman-teman. Nah, simulasi penyerahan SPT pembetulan. Login ke DJP online, akses menu e-filing, pilih menu SPT dan pembetulan, input data SPT, lampirkan bukti pembayaran jika kurang bayar, kirimkan SPT pembetulan, simpan bukti penerimaan elektronik atau BPI. Nah, situasi yang memungkinkan permohonan perpanjangan, wajib pajak belum siap menyusun laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan masih dalam proses audit KAP atau kantor akuntan publik. Adanya kondisi teknis yang sah. Nah, batas waktunya untuk orang pribadi itu paling lambat 31 Maret tahun berikutnya, dan kalau badan 30 April tahun berikutnya. Lalu dokumen yang dibutuhkan, surat permohonan perpanjangan, surat pernyataan alasan keterlambatan, perhitungan sementara pajak terutang, bukti pembayaran PPh terutang seperti SSP atau NTPN, surat pernyataan akan menyampaikan SPT, surat kuasa jika dikuasakan. Nah, ini contoh surat permohonan perpanjangan waktu. Alasan sah terkait keterlambatan: 1. Laporan keuangan belum selesai disusun atau diaudit, kesulitan teknis pada sistem pembukuan atau software akuntansi, dokumen pendukung belum lengkap, rekonstruksi organisasi atau perubahan manajemen, wajib pajak orang pribadi mengalami gangguan kesehatan atau kondisi darurat. Proses penyerahan permohonan ke KPP. Siapkan seluruh dokumen pendukung, tentukan cara penyerahan, tunggu tanda terima dari KPP. Simulasinya penerima persetujuan atau penolakan, permohonan diterima atau disetujui. BP mengajukan permohonan perpanjangan tanggal 15 April. Dokumen lengkap, surat permohonan, perhitungan PPh, bukti bayar, dan alasan logis. KPP tidak memberikan tanggapan tertulis dalam 5 hari kerja. Nah, jika permohonannya ditolak, PPOP mengajukan permohonan tanggal 1 April sudah lewat dari batas 31 Maret atau dokumen tidak lengkap atau alasan tidak dapat diterima. Nah, definisi kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak ini teman-teman. Kompensasi sendiri adalah pemindahan kelebihan pembayaran pajak dari suatu masa atau satu jenis pajak tertentu digunakan sebagai kredit pajak pembayaran pajak pada masa selanjutnya. Misalnya seperti di PPh 25 yang terlalu tinggi dibayarkan di bulan Januari, maka akan dikompensasikan di bulan Februari. Lalu syarat dan prosedur pengajuan kompensasi teman-teman. Wajib pajak harus melaporkan SPT tahunan atau masa dengan status lebih bayar. Memilih opsi kompensasi dalam SPT. Tidak diperlukan pemeriksaan pajak kecuali dapat indikasi tertentu. Administrasi kompensasi dilakukan oleh sistem DJP. Nah, simulasi pengisian SPT dengan opsi kompensasi. Pada kolom lebih bayar, pilih dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Isi jumlah lebih bayar yang dikompensasikan, sistem akan mengurangi kelebihan bayar dengan pajak terutang periode berikutnya. Lalu proses administrasi kompensasi ke masa pajak berikutnya. Setelah SPT disampaikan, DJP mencatat kelebihan bayar tersebut sebagai pembayaran di muka untuk masa selanjutnya.
Pada SPT berikutnya, kompensasi akan otomatis tercatat sebagai kredit pajak. Tidak ada pencairan dana ke rekening WP karena sifatnya hanya memindahkan saldo. Lalu dasar hukum yang memenuhi syarat restitusi, teman-teman. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang KUP, PMK, dan Per DJP terkait tata cara restitusi. Kondisinya, wajib pajak memiliki lebih bayar dan memilih restitusi pada SPT. WP tertentu, misalnya PKP beresiko rendah, dapat meminta percepatan restitusi. Nah, dokumen persyaratan yang diperlukan, SPT tahunan atau masa menunjukkan status lebih bayar, formulir permohonan restitusi. Biasanya sudah ada di aplikasi e-form atau e-SPT. Lalu dokumen pendukung seperti bukti potong pajak, faktur pajak, SSP biasa, SSP elektronik, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang relevan. Lalu proses pengajuan restitusi ini, wajib pajak mengisi SPT masa atau tahunan menunjukkan status lebih bayar. Pada kolom lebih bayar, wajib pajak memilih opsi dikembalikan atau restitusi. Selain itu, wajib pajak juga mengisi formulir permohonan restitusi. Contoh, 1108 untuk PPN atau PPNPM yang disediakan oleh DJP. Formulir berisi identitas BP, jenis pajak, dan masa tahun pajak yang dimohonkan untuk direstitusi, jumlah kelebihan bayar yang diminta kembali, dan nomor rekening Bank WP untuk pencairan. Lalu pelampiran dokumen pendukung, dokumen yang biasanya wajib dilampirkan antara lain SPT lengkap, dipotong, faktur pajak, dan bukti pembayaran lainnya, SSP atau e-billing, bukti setor pajak, laporan keuangan yang sudah diaudit ya teman-teman, surat kuasa jika diwakilkan. Tujuannya agar KPP dapat memverifikasi bahwa lebih bayar benar-benar terjadi. Lalu proses pengajuannya, penyerahan permohonan ke KPP ada dua cara teman-teman, ada melalui online maupun offline. Jika online melalui e-filing atau e-form, DJP online lebih umum sekarang. Nah, kalau secara offline-nya menyerahkan langsung ke kantor pelayanan pajak atau KPP terdekat atau tempat kita mendaftar dengan tanda terima. Saat disampaikan, BP akan mendapatkan bukti penerimaan surat BPS. Simulasi proses tindak lanjut pemeriksaan keputusan restitusi. Setelah permohonan diterima, KPP akan pemeriksaan pajak. Hasil pemeriksaan jika disetujui, diterbitkan SKPLB atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Dana lebih bayar dikembalikan ke rekening BP. Jika ditolak, sebagian seluruhnya diterbitkan SKPKB atau SKPN. Untuk wajib pajak tertentu yang memenuhi syarat percepatan restitusi, DJP dapat menerbitkan SKPLB tanpa pemeriksaan pajak. Sekian dari saya teman-teman, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap dari saya. Sampai jumpa kembali, dadah.